Quran itu menjadi syafaat. Makanya di hari kiamat tuh Pak, yang jadi syafaat pertama syafaat Rasulullah, yang kedua anak yang soleh yang hafal Quran, yang ketiga Al-Quran yang kita baca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena nanti dia di hari kiamat menjadi syafi'. Syafi' itu genap, menjadi penggenap ke kita. Ketika kita sendirian nanti di akhirat, takut, cemas karena banyak nanti penyiksaan yang akan menanti kita. Ternyata tiba-tiba ada datang makhluk, berwujud makhluk. Ternyata siapa kamu? Aku bacaan Yasinmu, aku bacaan Kahfimu, aku 30 juz yang kau baca di bulan Ramadan. Maka Al-Quran ini menjadi syafi', menjadi teman penolong. Jadi jangan heran, jangan su'don kalau ada orang di pasar naik motor yang dibonceng baca Al-Quran. Ketika jual ketoprak baca Al-Quran, karena pengen dia ditemani dengan Al-Quran. Di dunia kita ditemani Al-Quran, di akhirat pun juga kita temani Al-Quran. Dan yang keempat, siapa yang memberikan syafaat? Teman-teman kita yang soleh. Ustadz Hairul bisa memberikan syafaat ke Pak RT, Pak RT bisa memberikan penolong sama Ustadz Ade. Kenapa? Karena orang soleh didoakan setiap kali di dalam sholat jutaan umat. Di mana Pak Ustadz? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagiku dan seluruh anak yang soleh. Ibu, kalau didik anak jadi soleh, anak ibu didoakan jutaan umat muslim sedunia. Di dalam sholat tanpa terasa kita mendoakan orang soleh. Maka kalau kita menjadi soleh, kita dapat doa dari orang-orang, dari orang Arab, dari ulama. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagiku dan seluruh umat yang soleh. Kenapa kita mesti berteman dengan orang soleh? Karena orang soleh doanya tidak terputus. Waladin solehin yad'aulahu. Orang yang soleh mendoakan yang sudah meninggal terus mengalir. Doa orang soleh tidak terputus. Karena yang tidak terputus itu 3. Sedekah jariyah, ilmun ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat yang disebarkan oleh Pak Ede. Ada orang berhenti dari dosa karena nengok YouTube Baitus Salam, maka dapat pahala Pak Ade dan seluruh. Maka itu ilmu yang tidak putus mengalir kepada orang. Jadi kalau sekarang contoh seperti Kiai Zainuddin MZ, sekarang meskipun beliau meninggal, videonya masih kita tengok, maka dapat pahala beliau. Itulah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, tidak putus. Yang ketiga, anak yang soleh. Maka ibu-ibu kalau didik anaknya soleh, ibu meninggal dapat pahala transfer, baca Fatihah, baca Yasin, diundang anak yatim ke rumahnya sama anaknya. Sekarang anak-anak banyak durhaka. Orang tuanya mati bukan baca Yasin, ambil HP, "Hai guys, bapak saya is dead guys, mama saya is dead guys." La ilaha illallah. Mama bapak saya lagi mati guys. Kalau anak yang soleh kan gak sibuk. Anak soleh duduk di samping mamanya, kalau sudah dikubur datang dia baca Yasin. Ya Allah, lapangkan kubur mama saya. Ya Allah, bebaskan dari siksa kubur. Ada orang tak percaya, Pak Ustadz, kalau orang tua sudah meninggal, tak mungkin datang itu amal-amal yang kita bacakan, bacaan surat Fatihah. Kata siapa saya bilang gitu? Ada yang seperti itu masih. Orang yang sudah meninggal, Pak Ustadz, putus amalnya. Jadi kalau kita doakan kepada mereka, tak sampai Pak Ustadz. Oke kalau begitu. Saya doakan emak kamu yang meninggal, saya doakan bapak kamu yang meninggal, mudah-mudahan dapat siksa kubur. Janganlah Pak Ustadz, lu katanya nggak nyampe. Kalau doa yang baik tak nyampe, tapi kalau doa celaka nyampe. Ada orang yang bilang doa yang baik kepada orang yang sudah meninggal tak nyampe. Saya doakan yang celaka, mudah-mudahan mak kau dikubur itu disiksa sama mungkar nakir. Janganlah Pak Ustadz, lu katanya nggak nyampe. Nah ini tak betul. Sholat mayat, sholat jenazah itu untuk siapa? Usalli ala hadal mayiti, usalli ala hadil mayit.